Begitu Demokrat ditinggal Pak Anies, informasi di luaran berkeliaran dengan brutal. Ada banyak hal yang diutarakan, baik dari pihak yang ditinggal, dari yang meninggalkan, bahkan yang tidak turut langsung dalam koalisi. Ikut merespon apa yang terjadi. Salah satunya pengakuan Capres Koalisi Perubahan yang bilang sebenarnya mau komunikasi soal Caimin, tapi buntu. Ini dia, info terkini Widya. Betul semua. Jadi udah nggak usah dijawab lagi, udah jelas tuh, udah betul. Nggak, berarti benar, udah meminta waktu ke Mas AHY tapi tidak diberikan. Betul. Oke, tapi kenapa kemudian ada komunikasi yang buntu gitu? Ya, nanti kita jelaskan pada waktunya, biar hari ini kita mensyukuri, kita menengok ke depan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Menurut Pak Anies, upaya mendiskusikan pilihan cawapres jatuh ke Caimin belum sempat dibicarakan dengan Demokrat. Mas AHY sebagai ketua Demokrat kan tidak sedang keluar negeri, keluar pulau, apalagi keluar angkasa. Alasan percobaan komunikasi buntu itu maksudnya apa ya? Lihat kan apa yang dikatakan dia? Bayangkan, digaitnya Caimin oleh Pak Surya Paloh itu hitungannya hari, bukan minggu atau bulan. Dan hitungan hari itu, Pak Anies tercatat ketemu Pak SBY dan jajaran petinggi Demokrat. Kalau tidak salah, tanggal 25 Agustus. Keluarnya keputusan mencawapreskan Caimin tanggal 31 Agustus. Capres macam apa begini? Kan selalu berapologi membenarkan apa yang dilakukannya. Ada upaya malah menjatuhkan pihak lain dan menganggap dirinya yang dirintangi, dipersulit dan memilih Caimin itu sebagai sebuah keterpaksaan. Fakta sesungguhnya dia tidak benar-benar mencoba mengontak Mas AHY. Sekarang ini kan zaman teknologi. Kita bisa menghubungi seseorang melalui beragam hal. Ada telepon, ada WhatsApp, ajudan orang yang mau diajak komunikasi, bahkan istri orang itu dan jalur lainnya. Bisa dijamin, Pak Anies akan kebingungan kalau ditanya usaha apa yang dia tempuh agar bisa berkomunikasi dengan Mas AHY. Atau di tim inti atau nama lainnya tim 8. Kan ada juga Mas Sekjen Demokrat, Bang Rifki Hassah, bisa dimintai tolong komunikasikan ke Mas AHY. Apa juga sudah mencoba menelpon Mas AHY? Apakah teleponnya di-reject? Apakah kiriman WA-nya cuma centang 1? WA tidak direspon sama sekali. Apakah panggilan teleponnya hanya memanggil bukan berdering? Apakah kedatangan Pak Anies ke rumah Mas AHY tidak dibukakan pintu? Atau dengan cara apapun? Sekelas Pak Anies berkomunikasi dengan Mas AHY pasti akan ada prioritas. Masa iya beneran Pak Anies sulit menghubungi Mas AHY? Dan waktu pilihan sudah jatuh ke Caimin, Pak Anies melalui Pak Sudirman Said menelpon Sekjen Demokrat, buktinya juga berhasil. Pak Sudirman meminta waktu bertemu Mas AHY. Hanya karena agendanya mau menjelaskan mengapa Pak Anies memilih Caimin, Bang Rifki melarang Pak Sudirman menemui Mas AHY. Harus Pak Anies sendiri yang datang dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kenapa mantan gubernur DKI itu memilih Caimin. Ngeper deh, Pak Anies gak berani telepon dan menemui Mas AHY. Jadinya ya kayak sekarang ini. Selama persiapan deklarasi, waktu deklarasi dan usai deklarasi, Pak Anies tidak tampak raut muka bersalah, menyesal, apalagi kesedihan. Malah terkesan nuraninya sudah mati. Komunikasi itu kunci utama dalam kehidupan umat manusia. Bukan hanya antara suami dengan istri, suami dengan anak, ibu dengan anak, atau waktu di kantor kita komunikasi ke rekan kerja. Masih jadi capres tidak mau mengupayakan komunikasi yang baik. Bagaimana nasib rakyat Indonesia nanti? Jujurlah, kami rakyat Indonesia juga tidak bodoh-bodoh amat. Apakah Pak Anies lupa? Waktu awal-awal Demokrat mendukung, begitu mantan gubernur DKI itu berkunjung ke Demokrat, kan disambut dengan gegap gembita. Yang menyambut juga Mas AHY, Mas Ibas, beserta istri-istri mereka yang cantik-cantik. Saat mau pergi dan pulang haji, Mas AHY mengantar dan menyambut Pak Anies juga. Demikian pula saat datang ke Pacitan, mau bertemu dengan Pak SBY.
juga disambut oleh Mas AHY. Lalu di mana letak buntunya? Seorang petinggi Demokrat sampai bilang, Anda melamar Mas AHY sampai 11 kali. Ingat loh, 11 kali loh. Itu tandanya hampir pasti tidak ada pilihan cawapres lain. Lantas, apa sebenarnya faktor yang membuat Pak Anies tiba-tiba berbelok arah? Bisa dipastikan mantan gubernur DKI itu bingung. Mau beralasan apa ninggalin Mas AHY? Namanya juga disuruh Pak Paloh, orang yang menyediakan semua fasilitas untuk berkampanye, termasuk pesawat pribadinya. Kita juga tahu kok, Mas AHY nggak bakal kemana-mana. Jagain barangkali tiba-tiba ada kesepakatan mendadak. Mas AHY dipilih, lalu dalam waktu singkat terjadi deklarasi. Namanya juga koalisi perubahan, agendanya bisa berubah-ubah sesuai kemampuan partai yang bersangkutan. Termasuk tiba-tiba Cak Imin yang dideklarasikan sebagai cawapres. Kapan Pak Anies dan Cak Imin ketemu? Jangankan kita rakyat biasa, mungkin elit-elit Demokrat juga nggak nyangka kok bisa ke Cak Imin ya. Keanehan ini pula yang membuat PKS semula berniat hadir di deklarasi, kemudian membatalkannya. Padahal sebelumnya mereka memastikan datang. Keraguan inilah apakah yang muncul disebabkan tuduhan pengkhianatan pada Demokrat? Atau mereka belum dapat jaminan jika mendukung Amin Anies, Cak Imin, mereka dapat apa? Semua kan harus jelas di depan. Jangan sampai tidak ada kejelasan. Buktinya duit Pak Sandi yang dipinjam 92 miliar untuk kampanye pilkada aja hilang tak berbekas. Meski memiliki latar belakang lulusan politik ekonomi dari Amerika, dari gambaran koalisi Amin, Anies Caimin, menandakan elit politik kita memang semaunya sendiri kalau bergerak. Komunikasi bukan jadi cara bagaimana berpolitik itu. Tidak benar-benar menempuh jalan yang tidak melukai rekan seiring, apalagi menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan, atau menjegal kawan seiring. Pak Anies juga tahu kalau PKB juga sudah membangun komitmen dengan Gerindra. Caimin ini sih beralasan karena nama koalisi tadinya KKIR jadi Koalisi Indonesia Maju. Itu salah satu faktor yang membuat dia harus out dari koalisi. Alasan yang benar-benar out of the box. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.